Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6730 setelah pedang. Apa itu? Pedang raksasa yang melintasi langit berbintang itu tidak lenyap dalam sekejap. Pedang itu tetap terlihat jelas di atas bintang-bintang, untuk memastikan bahwa semua orang yakin bahwa itu bukan ilusi tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi. Bahkan mereka yang awalnya tidak memandang langit malam akan tertarik oleh getaran bintang-bintang, tetapi ketika mereka mendongak lagi, mereka melihat pedang raksasa membelah sungai 7 alam di langit berbintang merah darah. Dengan satu tebasan pedang itu, simbol-simbol merah tua di tanah tandus itu pun hilang, dan aura yang telah menyelimuti semua orang juga menghilang. Reaksi pertama orang-orang adalah berhamburan ke udara berusaha menghindari kobaran api merah agar tidak muncul kembali dan tidak bisa melarikan diri. Namun ia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat sungai 7 alam lagi. Pedang raksasa itu mulai menghilang. Intuisi mereka mengatakan bahwa memudarnya aura merah tua mungkin terkait dengan pedang raksasa itu. Benar saja, setelah aura berdarah itu memudar dari dunia, bintang-bintang di langit yang dulunya merah darah kini telah kembali bersinar terang. Ibu, apakah ada yang menyelamatkan kita? Apakah dia pemilik pedang di langit itu? Pada saat itu, beberapa anak yang tidak bersalah mulai angkat bicara. Anak-anak tidak banyak berpikir karena mereka hanya mengatakan apa yang secara naluriah ingin mereka katakan. Hal ini membuat para praktisi seni bela diri semakin yakin bahwa pedang itulah yang menyelamatkan mereka, karena mereka pun merasakan penebusan yang dibawa oleh pedang itu. Siapakah orang yang melakukan gerakan ini? Apa yang telah terjadi di dunia bela diri? Orang-orang berspekulasi liar, tetapi ada lebih banyak kebahagiaan dalam berhasil melewati cobaan itu. Sebagian orang takut aura berdarah itu akan kembali dan mencoba segala cara untuk melarikan diri dari dunia, namun beberapa orang tetap berdiri diam menyaksikan pedang raksasa itu menghilang. Bagi mereka hidup dan mati tampak tidak penting, tetapi mereka tidak ingin melewatkan momen bersejarah ini. Di area terlarang sekte bela diri naga tersembunyi, bahkan Long Xie dan yang lainnya yang telah menyaksikan banyak kejadian-kejadian luar biasa pun tercengang. Bukannya mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng bisa menciptakan pemandangan seperti itu. Apakah kamu melihat itu? Apakah Chu Feng membutuhkan campur tangan Anda? Anak itu bisa mengatasinya sendiri. Pria yang menyebut dirinya kaisar berbicara dengan sedikit nada mengejek. Long Xie menatapnya lagi, tatapannya sangat rumit. Dia sangat menyadari bahaya yang ditimbulkan orang ini, tetapi orang itu tampaknya tidak memiliki niat jahat terhadap Chu Feng. Semoga dia benar-benar tidak bermaksud jahat. Long Xie menghela napas dalam hati. Jika orang ini menyimpan niat buruk terhadap Chu Feng, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Para anggota sekte penjara semuanya tercengang, terdiam, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun, lagi pula merekalah yang menyaksikan semuanya secara langsung. Song Changsheng, yang bersembunyi di langit berbintang tidak jauh dari sana, tersenyum tipis. Chu Xuanyuan, pantas saja kau tidak bergerak. Namun mereka bukanlah satu-satunya yang menyaksikan semua ini. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, pasukan aliansi klan Chu akhirnya mendekat di akhir pertempuran. Meskipun mereka masih berada agak jauh, mereka mampu melihat sosok Chu Feng dengan mengamati susunan tersebut. Aku baru saja menyaksikan serangan pedang Chu Feng. Apakah kita perlu menyelamatkan mereka? Tidak, seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Jika ia memiliki kemampuan ini, seharusnya ia sudah mengatakannya lebih awal. Mengapa aku harus berpura-pura menjadi seorang ahli dan menuruni gunung?
Apa yang masih kau lakukan dengan aliansi klan Chu? Aliansi apa yang sedang kau bentuk? Ia tidak membutuhkan orang lain, ia tak terkalahkan dengan sendirinya. Fei berbicara dengan ekspresi berlebihan di wajahnya. Meskipun ia tumbuh besar di sisi Song Changxing, ini adalah pertama kalinya ia melihat pemandangan seperti itu dan ia cukup ketakutan. Jika tidak, Chu Feng tidak akan disebut tak terkalahkan. Anak bernama Chu Feng itu benar-benar mengejutkan, kata Long Wucheng sambil tersenyum puas. Kata-kata ini mengungkapkan perasaan semua orang, lagi pula mereka semua telah menyaksikan Chu Feng tumbuh dewasa. Meskipun penampilan Chu Feng saat ini sangat menakjubkan, mereka semua telah melihat bagaimana dia menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Perjalanan Chu Feng tidak mudah. Namun mata Ziling, Xiao Yuer, Feng Ling, Bai Yunqing, dan yang lainnya juga dipenuhi kekhawatiran. Kekuatan ini jelas bukan milik Chu Feng sendiri, mengaktifkannya secara paksa pasti akan menimbulkan dampak buruk. Mampukah Chu Feng menahan dampak dari kekuatan sebesar itu? Kakak laki-laki. Xiao Yuer diam-diam mengepalkan tangan kecilnya di dalam lengan bajunya, merasa menyesal karena dia tidak bisa membantu Chu Feng. Jika Chu Feng mengalami kecelakaan, dia akan menyesalinya seumur hidup. Tatapan Ziling mirip dengan tatapan Xiao Yu. Dari pihak Chu Feng, bahkan Chu Feng sendiri takjub dengan kekuatan pedang Asura. Meskipun dia memiliki firasat bahwa pedang Asura dapat menghancurkan inti formasi tersebut, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Serangan pedang itu melampaui segalanya, seolah-olah dengan mudah dapat menghancurkan 8 sungai surgawi jika memang menginginkannya. Namun aura yang mengalir ke dalam jiwanya melalui telapak tangan dan lengannya membuat Chu Feng menyadari sesuatu. Dampak buruk dari pedang Asura mungkin jauh lebih besar daripada amukan garis keturunan. Chu Feng, jika kau terus menggunakan kekuatanku dengan tubuhmu yang kecil saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan membantumu sampai sejauh ini, selebihnya terserah padamu. Begitu pedang Asura selesai berbicara, ia menghilang dan kembali ke alam roh Chu Feng. Di sisi lain, Chu Feng menatap iblis tua itu. Sekarang, kamu tidak abadi lagi, kan? Chu Feng menghunus pedang petir apinya sekali lagi. Bahkan tanpa pedang Asura, kehadiran Chu Feng yang mengesankan tetap mendominasi langit berbintang. Namun iblis tua itu telah kehilangan sikap meremehkannya terhadap segala sesuatu seperti sebelumnya. Demi melindungi dirinya sendiri, dia bahkan menghilangkan formasi yang menyegel zaman para dewa. Saat ini Chu Feng tak diragukan lagi adalah orang terkuat di langit berbintang ini. Chu Feng, sebenarnya siapakah kamu? Iblis tua itu berbicara lagi, suaranya bergetar dan dia tidak bisa lagi tertawa. Saya tidak memiliki latar belakang khusus. Saya hanyalah orang biasa yang turun dari alam bela diri leluhur dan berjalan kaki sampai ke sini, kata Chu Feng. Apakah kau bicara omong kosong? Kau orang biasa? Apakah orang biasa akan memiliki harta karun seperti itu? Bagaimana mungkin orang biasa memiliki darah seperti itu? Nada bicara iblis tua itu hampir seperti orang gila, karena tanpa dukungan formasi besar itu, dia tidak hanya tidak lagi abadi tetapi bahkan kekuatan yang telah dia kumpulkan pun mulai menghilang. Menyadari bahwa dia tidak lagi mampu bersaing dengan Chu Feng. Saya hanya orang biasa, saya tidak punya koneksi. Kenangan terawalku adalah tentang orang biasa yang turun dari alam bela diri leluhur, besar di kota Qingzhou dan menjadi anak angkat keluarga Chu di kota Kaohsian. Jika saya punya koneksi yang kuat, apakah kau berani macam-macam denganku? Apakah saya perlu bersembunyi dan melarikan diri sebelumnya? Chu Feng berbicara dengan tenang,
Tetapi sambil berbicara dia membuka telapak tangannya dan petir 9 warna dengan cepat mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi bola petir padat. Tiba-tiba Chu Feng mengepalkan tinjunya dan dalam sekejap petir 9 warna memenuhi langit berbintang meliputi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Iblis tua itu terperangkap erat di langit berbintang ini. Iblis tua itu ketakutan bahkan satu sambaran petir saja akan membuatnya sangat tidak nyaman. Suara Chu Feng terdengar lagi saat itu. Tetapi, itu tidak berarti bahwa orang biasa tidak memiliki garis keturunan. Ini tidak berarti bahwa orang biasa tidak memiliki bakat. Ini tidak berarti bahwa orang biasa tidak dapat memperoleh dukungan dan pengakuan dari harta karun. Ini tidak berarti bahwa orang biasa tidak dapat memiliki kekuasaan. Menjadi orang biasa bukan berarti Anda akan menjadi mainan yang dapat dimanipulasi dan ditindas sesuka hati. Begitu Chu Feng selesai berbicara, hawa dingin muncul di mata Chu Feng dan seberkas petir melesat keluar seperti tombak panjang menembus tubuh iblis tua itu. Darah menyembur keluar itu bukan lagi darah tiruan melainkan darah sungguhan. Iblis tua itu meringis kesakitan, kepanikan di matanya dan tubuhnya yang gemetar menunjukkan bahwa dia sangat ketakutan. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.